Shalom, selamat malam. Ama Akung yang tergabung di dalam Usia Indah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Senang kembali kita bisa beribadah bersama-sama dalam keadaan di mana saya berada di sini di gereja dan Ama Akung ada dari tempat di rumah masing-masing. Saat ini kita bersehati akan beribadah, memuji, meninggikan Tuhan, bahkan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam ini kami boleh bersama-sama kembali ya Tuhan. Di hari Selasa malam ini untuk beribadah bersama dengan jemaat Usia Indah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Hiburkan, kuatkan, teguhkan iman setiap kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mendekat dan mengenal siapa Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami tinggikan. Ibadah kami dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada setiap kami dan hati yang senantiasa terus penuh dengan luapan syukur. Itulah yang membuat kami senantiasa bisa berbahagia menjalani hari-hari kami. Tuhan pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, Ama Akung yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengawali nyanyian kita malam ini dari pujian yang berjudul Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kita ulang, ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah
Ama Agung, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk malam ini. Mari kita mengawalinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh ajaib di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang perkataan. Biarlah Tuhan berikan kami hati yang tunduk, hati yang mau taat. Bukakan hati kami ya Tuhan untuk boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Selesai kami mendengarkan perenungan ini. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan yang pimpin dengan kuasa Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Ama Agung yang terkasih di dalam Kristus. Tema yang diberikan kepada saya yaitu bahaya dari bersikap religius. Ayat yang diberikan yaitu dari Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 dan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Nah, tetapi dalam perenungan malam ini saya hanya akan fokus kepada Yakobus 1 ayat 26 dan saya menambahkan pembacaan kita dari Yakobus 3 ayat 6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yakobus 1 ayat yang ke-26 berkata demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Kemudian saya lanjutkan ke pasal yang ketiga ayat yang ke-6. 3 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ama Agung, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, saya akan menceritakan satu kisah tentang kehidupan sepasang lansia. Nah, sepasang lansia ini adalah seorang yang sangat dihormati di lingkungan sekitarnya, terkhusus di daerah tempat mereka tinggal. Mereka tinggal bersama dengan seorang anak dan menantunya. Nah, si lansia, si bapak ini, itu adalah seorang pensiunan perwira tinggi yang berpangkat mayor jenderal. Nah, sepasang lansia ini tadi sangat rajin beribadah di gereja. Mereka mengikuti persekutuan doa, ya, ibadah minggu wajib. Kemudian mereka juga ikut tentunya persekutuan usia indah di gerejanya. Nah, jadi mereka sangat rajin dalam mengikuti ibadah-ibadah di dalam gereja. Bahkan mereka juga tergolong pasangan yang sangat murah hati, yang suka menderma untuk aktivitas di gereja. Nah, tetapi sayangnya ternyata menantu perempuan mereka yang tinggal satu rumah dengan mereka ini tadi merasa tertekan di dalam kehidupan di dalam rumah mereka. Nah, mengapa menantu perempuan ini begitu tertekan di rumah itu? Karena ternyata segala sesuatu, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga anaknya ini, ternyata semuanya diatur oleh pasangan lansia ini. Jadi, di dalam kehidupan berumah tangga anaknya, ketika muncul suatu permasalahan atau suatu pergumulan terjadi dalam rumah tangga anaknya, maka pasangan lansia ini akan selalu turut campur untuk kehidupan rumah tangga anaknya. Bahkan keputusan akhir untuk setiap persoalan yang dihadapi oleh kehidupan rumah tangga anaknya itu berada di tangan pasangan lansia ini. Dan selanjutnya kalau diperhatikan kata-kata yang diucapkan di dalam rumah itu adalah kata-kata yang sifatnya selalu mengatur dan memerintah. Nah, pasangan lansia ini menganggap anak dan menantunya itu adalah seperti bawahannya saat pasangan lansia ini menjabat di kemiliteran.
Nah, si anak tentunya sebagai anak dia sangat menghormati orang tuanya. Tetapi si menantu yang adalah orang dari luar keluarga mereka ini, dia sangat merasa tertekan dengan kalimat-kalimat perintah, kalimat-kalimat mengatur yang terus-menerus keluar dari pasangan lansia ini. Akhirnya si menantu ini mengalami depresi. Karena apa? Karena harus selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh pasangan lansia ini tadi. Nah, ama agung yang terkasih di dalam Kristus, pasangan lansia ini tadi kelihatan begitu rohani di luar, di dalam gereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi ternyata di dalam kehidupan di rumah mereka itu terkenal sangat otoriter. Nah, kebiasaan-kebiasaan untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengatur, kalimat-kalimat perintah di saat mereka menjabat itu masih terus mereka pergunakan bahkan di dalam rumah tangga anaknya. Nah, kebiasaan atau karakter militer yang identik dengan otoritas, dengan kekuasaan, dengan kehormatan dan mengatur bawahan, ternyata itu masih belum hilang dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari kalau kata-kata yang bersifat mengatur dan memerintah itu ternyata sudah menyakiti kehidupan rumah tangga anaknya sendiri. Bahkan kata-kata yang diucapkan oleh pasangan ini akhirnya merusak kehidupan rumah tangga anaknya. Sampai suatu waktu pasangan lansia ini, terkhusus si ibu, mengucapkan satu kalimat yang sangat menyakiti hati anak menantunya ini. Ucapan itu berkata demikian, "Keluar kamu dari rumah ini kalau kamu tidak bisa mengikuti apa yang saya perintahkan." Nah, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh si ibu mertua ini, si anak menantu perempuan ini, emosinya meledak dan akhirnya dia benar-benar pergi dari rumah mereka. Nah, ama agung yang terkasih di dalam Kristus, dari kisah kehidupan tadi kita melihat bahwa perkataan yang diucapkan tanpa kendali itu akan mengakibatkan orang yang mendengarnya itu akan merasa sakit hati. Perkataan yang diucapkan tanpa kendali itu akan menimbulkan luka yang berbekas. Itu seperti kaca yang retak yang akan menimbulkan luka goresan di dalam hati orang yang mendengarnya. Bahkan relasi yang sudah terjalin sekian lama, karena mendengar kata-kata yang sangat pedas, itu relasi akan hancur. Relasi akan rusak dalam tempo sekejap. Karena apa? Karena kata-kata yang diucapkan itu akan terus terngiang-ngiang dan akan menimbulkan luka atau goresan di dalam hati. Ternyata pasangan lansia ini yang kelihatannya di luar, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, yang sangat rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi ternyata mereka kehidupan sehari-harinya belum menunjukkan iman yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ternyata iman yang mereka miliki selama ini itu hanya sebatas rutinitas. Rutinitas apa? Rutinitas keagamaan. Tidak disertai dengan perubahan sikap dan pola perilaku yang seharusnya hari demi hari bisa semakin diperbaharui. Nah, ama agung Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sementara dari firman yang kita baca tadi itu mengajarkan bahwasanya seseorang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus itu harus bisa mengekang lidahnya. Dengan perkataan lain, firman yang kita baca tadi itu mengajarkan bahwa iman orang percaya itu akan nampak melalui perkataan yang diucapkan sehari-hari. Nah, ama agung yang terkasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, salah satu tema besar dari kitab Yakobus itu adalah bagaimana iman orang percaya itu bisa kelihatan di dalam tindakan sehari-hari. Dan selanjutnya kalau kita baca ada tema besar selanjutnya yaitu bagaimana iman itu diwujudkan dalam perkataan yang berhikmat. Nah, kenapa? Karena
Perkataan manusia yang tidak berhikmat itu akan menimbulkan bahaya yang sangat mengerikan. Iblis bisa menggunakan lidah kita ini sebagai alat kejahatan untuk merusak relasi antara satu orang dengan orang yang lain. Iblis bisa memakai lidah kita yang kecil ini itu seperti api yang akan menghanguskan. Kita tahu bahwasanya lidah yang ada di dalam mulut kita ini begitu kecil. Tetapi lidah yang kecil ini itu seperti api yang bisa membakar, yang bisa menghanguskan hutan yang begitu luas. Nah, untuk itu kalau kita mengaku kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, beribadah kepada Kristus, seharusnya kita bisa mengendalikan lidah kita. Jika seseorang berkata bahwasanya dia memiliki iman kepada Kristus, tetapi dia tidak dapat mengekang lidahnya, maka Yakobus 2 ayat yang ke-17 itu berkata, itu adalah iman yang mati. Nah, ini berarti iman Kristen yang sesungguhnya itu adalah ketika orang itu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan hidupnya itu semakin hari bisa semakin serupa dengan Yesus. Jadi kalau dia berkata dia sudah punya iman di dalam Kristus, berarti perilakunya semuanya harus mengarah menuju kepada Kristus. Kalau mau menuju atau mau mengarah kepada Kristus, berarti kita harus siap diubah, dibentuk dalam setiap perkataan kita. Nah, perubahan yang bagaimana yang diharapkan di dalam perkataan. Nah, kalau dulu misalnya Ama Akung atau Bapak Ibu belum percaya kepada Kristus, belum sungguh-sungguh percaya, belum sungguh-sungguh mengalami kelahiran yang baru dalam Kristus, mungkin dulunya suka berkata kotor. Gampang sekali mengeluarkan kata-kata yang ya sia-sia kalau dalam Alkitab dibilang. Atau mungkin Ama Akung, Bapak Ibu mungkin dulunya suka mengeluarkan kata-kata yang sifatnya mengatur atau perintah seperti pasangan lansia dalam kisah tadi. Atau mungkin Ama Akung, Bapak Ibu biasa mengeluarkan kata-kata itu seenaknya, semaunya, tanpa memikirkan apa resiko di belakang. Atau mungkin dulunya Ama Akung itu suka bersaksi dusta, suka berbohong. Maka kalau kita mengatakan kita sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, seharusnya perkataan-perkataan itu semua harus bisa diubah, harus bisa diperbaharui. Jadi, baiklah kata-kata yang kita ucapkan itu semakin hari semakin mengarah kepada perkataan Kristus yang penuh dengan hikmat, yang penuh dengan kasih. Nah, untuk itu Ama Akung, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai orang yang percaya, marilah kita mengubah setiap perkataan kita yang mungkin selama ini kita suka melukai hati lawan bicara kita. Bahkan mungkin terkhusus ketika kita melukai lawan bicara kita, berarti kita juga melukai hati Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya Kristus, tunjukkanlah sikap kita melalui perkataan kita itu, bahwasanya kita sudah berubah dari cara kita berbicara dari tempo yang dulu. Tapi sebaliknya, ketika kita mengatakan kita sudah beriman kepada Kristus, ucapkanlah kata-kata yang penuh dengan hikmat. Bukan kata-kata yang seenaknya, bukan kata-kata yang semaunya. Jika kita sudah beriman kepada Kristus, ucapkanlah perkataan yang membangun, bukan yang menghancurkan. Kristus membawa kita untuk menjadi berkat. Untuk itu ucapkanlah setiap perkataan kita penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang mengekang lidah. Tuhan, kami adalah orang-orang yang mungkin sering melukai hati sesama dengan perkataan kami. Dan terkhusus ketika kami melukai sesama, kami juga melukai hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami selama ini sudah seenaknya semau kami berbicara.
Biarlah ya Tuhan senantiasa Ama Akung, Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam ini. Kami siap untuk diubahkan hari demi hari dalam setiap perkataan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya Ama Akung, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Tapi mari sebelumnya kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 350 yang berjudul Pakai Hidupku Ini. Pakai hidupku ini seluruh roh dan jiwaku. Kita akan menyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga kita nyanyikan 2 kali. Akan bersatu di dalam doa, kita akan menaikkan doa syafaat, selanjutnya doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ama Akung, Bapak Ibu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon dalam mengakhiri masa tua mereka ya Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan kekuatan Tuhan. Mereka membutuhkan penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan jagai mereka, lindungi mereka ya Tuhan, apapun aktivitas yang mereka kerjakan. Buat mereka Tuhan mengingat akan perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan, yang membawa mereka keluar dari kesulitan demi kesulitan, sehingga hati mereka tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan buat mereka menjalani hari tua mereka dengan perasaan yang bahagia, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan. Ketika saat ini mereka bergumul untuk kesehatan mereka ya Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit dan dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu. Berikan pengobatan yang terbaik melalui tim medis yang ada pada saat ini. Obat-obatan juga Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Berkati keluarga yang menjaga dengan sabar, dengan penuh dengan belas kasih dan sayang. Mereka boleh merawat para lansia ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau terus berdoa untuk setiap keturunan dari para lansia. Tuhan, Engkau melihat hati mereka yang merindukan keturunan mereka beroleh berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa, berkat yang paling utama itu adalah hidup yang kekal. Kami rindu Tuhan generasi penerus dari setiap Ama Akung yang ada Tuhan. Kau berkati mereka supaya mereka boleh menerima Kristus dalam masa kehidupan mereka. Berkati cucu-cucu dari Ama Akung, sekolah mereka. Berkati mereka untuk beroleh pasangan hidup yang sepadan. Dan berkati juga Tuhan usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mencurahkan tingkap-tingkap berkat-Mu atas kehidupan setiap mereka. Tuhan, Engkau juga yang terus berbelas kasihan ya Tuhan. Ketika para
lansia ini ya Tuhan, membawa pergumulan mereka, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencurahkan isi hati mereka di hadapan Tuhan, Tuhan yang mendengar seruan mereka minta tolong, dan Tuhan yang menjawab seturut waktu dan kehendak Tuhan. Tuhan yang menyediakan apa yang mereka perlukan ketika para lansia ini tidak sanggup lagi untuk bekerja. Tuhan sediakan keluarga yang senantiasa menopang kehidupan mereka secara finansial. Tuhan juga yang terus memberkati kehidupan para lansia ini ya Tuhan, yang sungguh-sungguh rindu ya Tuhan, untuk bisa kembali berkomunitas di dalam ibadah usia indah. Tapi keadaan saat ini Tuhan, kami masih harus menerima keadaan yang belum mengizinkan para lansia ini untuk boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Tuhan, waktu yang tepat Engkau bisa membawa mereka untuk berkomunitas kembali ya Tuhan. Bahkan terkhusus gereja kami ya Tuhan. Tuhan berikan setiap pemimpin gereja, para majelis, hamba Tuhan untuk boleh mengambil keputusan kapan waktu yang tepat untuk gereja bisa dibuka kembali. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk mengatur segala persiapan untuk ibadah secara fisik. Tuhan berkati juga setiap hamba Tuhan dalam persiapkan pelayanan ibadah online. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih ya Bapa, wabah pandemi ini ya Tuhan, Engkaulah yang menuntaskannya tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan kami dapat segera memperoleh vaksin, sehingga waktu yang tepat juga ya Tuhan, kami boleh melakukan segala aktivitas kami sedia kala ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya berkat Tuhan turun atas setiap kami. Kiranya berkat perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang melingkupi hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.